Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Gaya hidup yang aktif akan membuat tingkat kebugaran fisik kita semakin bagus. Berolahraga, termasuk bersepeda, berkontribusi positif pada tubuh yang kuat dan sehat. Ketika kita mulai mengayuh sepeda, kita akan merasakan peningkatan detak jantung kita. Detak jantung yang terlalu cepat akan membahayakan diri kita. Secara umum, ada 3 tingkatan detak jantung: zona hijau, kuning, dan merah. Sepanjang kita bisa bersepeda di zona kuning, bisa dikatakan aman untuk jantung kita. Tetapi tingkat detak jantung yang tepat tergantung pada usia kita, intensitas olahraga, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut ini cara aman untuk bersepeda agar detak jantung tidak terlalu tinggi bagi pesepeda yang bertujuan untuk mencari kebugaran dalam bersepeda. Tiga zona. Model 3 zona didasarkan pada fisiologi internal tubuh dan dibagi menjadi zona yang setara dengan tingkat upaya yang mudah, sedang, dan keras, atau zona hijau, kuning, dan merah. Model 3 zona ini didasarkan pada tingkat pengerahan tenaga yang dirasakan, atau rate of perceived exertion, atau RPE, atau bagaimana beban kerja eksternal terasa. Ini juga disebut sebagai mengendarai perasaan, dan banyak profesional masih mengandalkannya meskipun memiliki power meter dan monitor detak jantung. Bersepeda dengan mudah di zona 1 atau zona hijau adalah bila kita masih bisa berbicara dalam satu kalimat utuh tanpa terputus-putus. Kemudian, bila kita hanya bisa mengucapkan kalimat dengan kata yang terputus-putus, itu artinya kita memasuki zona 2 atau zona kuning. Dan bila kita sudah mulai kesulitan untuk berucap walaupun hanya satu kata, itu artinya kita sudah memasuki zona 3 atau zona merah. Bersepeda aerobik adalah bersepeda di zona 1 hingga pertengahan zona 2. Sedangkan bersepeda anaerobik bila kita bersepeda antara zona 2 dan 3. Bila kita menggunakan monitor detak jantung dan bersepeda hanya untuk tujuan kesehatan, targetkan detak jantung kita antara 50-70% dari detak jantung maksimal. Bila tujuan kita untuk melatih ketahanan bersepeda, target kita adalah antara 69 hingga 83% dari detak jantung maksimal. Cara bersepeda agar tidak memasuki zona merah. 1. Detak jantung normal. Pastikan sebelum memulai bersepeda, detak jantung normal kita berkisar antara 60 hingga 100 bpm. Semakin kecil, semakin bagus. 2. Pemanasan. Dan yang kedua yang harus dilakukan sebelum bersepeda adalah pemanasan. Pemanasan akan menaikkan tekanan darah kita, sehingga suplai oksigen ketika kita bersepeda terpenuhi dengan baik, tanpa jantung harus meningkatkan kecepatan detaknya. 3. Kecepatan. Indikasi yang paling nyata dari upaya yang kita kerahkan adalah laju sepeda. Pesepeda rekreasi yang biasanya hanya mencari kebugaran tubuh memiliki power rata-rata 100 hingga 150 watt, sehingga target kecepatan sepeda yang ideal di jalan datar antara 20 hingga 25 km per jam. 4. Cadence. Jumlah putaran pedal per menit atau cadence berperan langsung dalam meningkatkan detak jantung kita. Semakin cepat cadence, semakin tinggi detak jantung kita. Oleh karena itu, targetkan cadence kita antara 60 sampai 70 rpm. 5. Zona bersepeda. Selalu monitor zona bersepeda kita. Bagi pesepeda yang tidak dilengkapi dengan monitor detak jantung, bersepeda dengan teman adalah langkah terbaik. Sepanjang jalan terus berbincang. Nah,
Bila kita sudah mulai berbicara terputus-putus, atau bagi pesepeda yang menggunakan monitor detak jantung, bila angka sudah mendekati 70% dari detak jantung maksimal, kurangi kecepatan kita, khususnya putaran pedal. 6. Hidrasi. Selama bersepeda, baik dalam kondisi yang teduh ataupun cuaca panas, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Setidaknya minum air 1 hingga 2 liter per jam. Tergantung cuaca saat kita bersepeda. Semakin panas, semakin banyak. Minum sedikit demi sedikit. 7. Tetap ceria. Suasana hati yang nyaman, bahagia, akan membuat kenaikan detak jantung berlangsung sedikit demi sedikit. Bersepeda dalam tekanan mental akan mempercepat detak jantung kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.